Yang pertama ikhlas muhibbat, yang kedua ikhlas muhibbin, yang ketiga ikhlas muqarrabin. 264 hikmah kata-kata yang bijak, singkat tetapi di sana begitu banyak pelajaran-pelajaran dijelaskan agar maksud daripada ucapan tersebut jelas. Jadi hikmah Imam Ibnu Athaillah ini pun beliau peroleh sesudah beliau menghafal, mempelajari Al-Quran dan juga memahami secara mendalam hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi hikmah itu pun sendiri beliau ambil daripada saripati Al-Quran, hadis dan juga pelajaran-pelajaran dari Rasulullah SAW. Jadi kata pensyarah, kata beliau, karena amal al-birri kasuwari kalimat ashbah wa arwah wa arwahuha allati biha hayatu wujud syirk. Maksudnya bahwa seluruh perbuatan-perbuatan baik yang kita sebutkan, perbuatan-perbuatan baik seumpama ashbah, seperti tubuh badan kita, sedangkan ruhnya itulah keikhlasan. Jadi manusia ketika ianya meninggal, maka hanya tubuh dan nyawa itu tidak bermanfaat. Tapi kapan menjadi manusia seutuhnya? Ketika ada nyawa. Nyawa itulah yang disebut dengan ikhlas di dalam perbuatan. Jadi baru ada nilai sebuah perbuatan yang kita laksanakan, berapa konten nilainya, maka di sana adanya rahasia keikhlasan. Maksudnya apa? Wal muradu mutlaqul ikhlas syamil li anwa'ih. Maksudnya adalah keikhlasan dalam berbagai hal. Artinya dalam berbagai waktu, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, maka mutlak ikhlas itu mesti ada. Jadi kapanpun kita sendiri, ramai-ramai, di laut, di darat, dimanapun, di udara, butuh kepada ikhlas agar bernilai. Sehingga disebutkan fa'innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Tetapi ikhlas ini pun dia bertingkat-tingkat. Jadi pensyarah atau Syekh Asy-Syarnubi mencoba mengulas, menjelaskan bahwa ikhlas sendiri ada derajat-derajat. Maka di sini kita mencoba memahami derajat-derajat tersebut, sehingga kita meniti derajat-derajat itu, mudah-mudahan sampai pada derajat yang paling pertama. Ada lebih kurang 3 tingkatan daripada ikhlas. Yang pertama disebut dengan ikhlas muhibbat. Yang kedua ikhlas muhibbin. Yang ketiga ikhlas muqarrabin. Saya ulangi. Yang pertama ikhlas muhibbat. Yang kedua ikhlas muhibbin. Yang ketiga ikhlas muqarrabin. Yang pertama ikhlas muhibbat atau ikhlas orang-orang yang dibentuk dalam ibadah, dalam mengamalkan ibadah-ibadah. Itu derajat yang paling awal. Jadi disebutkan dalam ikhlas muhibbat adalah salamatu a'malihim min ar-riya' al-jali wal khafi wa kulli ma fihi haqqun min nafs. Jadi pada derajat ini, pada derajat muhibbat, seseorang yang ikhlas menjaga amalan-amalan mereka dari riya, baik yang jali maupun yang khafi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi pada derajat ini kita berupaya menjaga amalan kita daripada riya yang jali atau riya khafi. Bagaimana riya yang jali? Riya yang jali, yang nampak. Tetapi riya yang khafi hanya kita yang mengetahui.
Jadi di sini kita berusaha untuk menjaga. Wa kulli ma fihi haqqun li nafs. Juga salah satu menjaga pula dari sesuatu yang ada kecondongan hawa nafsu kita dalam amalan tersebut. Misalnya ada hawa nafsu kita di sana, jadi belum bersih secara total. Maka pada tingkatan ini sebutkan fala ya'maluna al-amala illa lillah qalaban lithawab wa haraba min al-nar. Karena pada derajat yang paling rendah atau pada derajat ini seseorang melakukan sebuah perbuatan taat adalah talaban disawab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa haraba minal iqab, dan menjauhi atau lari daripada ancaman atau lari daripada umat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada derajat keempat seseorang beribadah mencari surga, menjauhi daripada neraka. Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Tidak ada masalah, karena dalam Al-Quran juga disebutkan wasari'u ila maghfiratin, ujungnya jannah u'iddat lil muttaqin, surga. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ujungnya surga dan ampunan Allah. Boleh. Dijauhi daripada api neraka, boleh. Rasul menyatakan bahwa wa na'udzuka min sakhatika wa nar, berlindung daripada api neraka, boleh. Tetapi seandainya tidak boleh berada-ada, surga dan neraka tidak ada, gimana? Apa masih mau menyembah Allah sebagai pencipta? Di sinilah maknanya ada derajat sesudahnya. Sehingga Rasulullah SAW apabila beliau sudah diampuni oleh Allah, sudah diampuni yang telah lalu, sudah diampuni yang akan datang, surga sudah istilahnya sudah mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Jadi apa yang beliau cari daripada ibadah? Beliau menyatakan afala akunu abdan syakura, bukankah lebih baik aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maknanya bukan sekedar beribadah mencari surga, menjauh dari api neraka saja, tapi mencari ridha Allah dan mewujudkan kesyukuran di sana. Nah, ini derajat yang paling nomor satu di bawah, disebut dengan ikhlas empat. Selamat amalan seseorang daripada riya, baik jali maupun khafi, dan sesuatu yang ada unsur hawa nafsu besar. Kemudian naik pada derajat yang kedua, disebutkan wa ikhlasul muhibbin. Pada derajat yang kedua, ikhlas muhibbin. Ya, ikhlasnya seseorang yang muhib, artinya yang mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu lillahi jalalan wa ta'dhiman. Jadi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ijlal wa ta'dhiman, mengagungkan Allah. Jadi mereka tidak membahas lagi persoalan surga neraka, sudah selesai. Artinya ketika seorang beribadah secara mahabbah, mencari ridha Allah, sudah pasti ampunan, surga, pasti jauh daripada api neraka, sudah pasti. Jangan sampai dimaknai bahwa ucapan-ucapan ilahi lasulil firdausi ahlan, ya Rabb, duhai Rabb, saya tidak layak masuk ke surga, wala aqwa 'alal nari jahim, tidak mampu masuk neraka. Apakah maknanya tidak mau masuk surga, tidak mau jauh dari api neraka? Bukan itu maksud. Ini sudah selesai. Artinya memang harapannya demikian, tetapi ada harapan di atas daripada itu. Mahabbah, fahabni taubatan. Jadi mahabbah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mendapatkan ampunan, sudah bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sudah mendapatkan ridha Allah, maka surga dengan sendirinya kita dapatkan. Jadi ini ikhlas muhibbin disebutkan adalah seseorang yang beramal
bukan Allah Subhanahu wa taala, karena menurut mereka li'annahu ta'ala ahlul lidzalik la liqasdi syai'in mimma dzikr, bukan karena sesuatu yang disebutkan Musa, bukan hanya keinginan mereka masuk ke dalam surga atau mencari pahala semata, dijauhkan daripada api neraka atau dijauhkan daripada ancaman murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, tetapi lebih daripada itu mengharapkan ridha Allah dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mungkin sederhananya, seorang anak ada keperluan kepada orang tuanya. Kita sebagai orang tua ketika misalnya anak perlu sesuatu, apa yang disuruh dilaksanakan oleh anak, dilaksanakan dengan tekun, suruh cuci piring, terus sapu, itu semua baik. Tentu orang tua ini mungkin bukan hanya yang diminta dikasih, tapi lebih daripada itu. Mungkin dia minta hanya katakan semangkok mie dia pengen makannya, tetapi kita akan berikan lebih daripada apa yang dia butuhkan. Ini perumpamaan. Bukan hanya surga yang diberikan oleh Allah, tetapi ada nikmat yang lebih daripada surga, mendapatkan ridha Allah, bahkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri lailatal qadr." Kelak di hari kiamat kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditutupi oleh apapun, seperti kalian melihat purnama, bulan purnama. Tidak sama, tapi seperti kalian melihat terang, tidak ditutupi oleh apapun. Melihat Allah itu melebihi nikmat surga dan segala apa yang ada di dalam surga. Maka disebutkan dalam firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhir ila rabbih. Wajah mereka berseri ketika hari kiamat kepada Tuhan mereka memandang. Bahkan ada orang-orang di hari kiamat nanti tidak pernah luput pandangan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika luput sesaat terasa begitu besar kerugian. Siapa mereka? Ini nanti pada derajat selanjutnya disebutkan. Jadi pada derajat yang kedua namanya ikhlas muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang bermahabbah kepada Allah, yang mencintai Allah. Jadi mereka beribadah bukan hanya mencari surga saja, bukan hanya menjauhi daripada api neraka, tapi karena menyembah Allah ijlalan wa ta'zim, karena Allah agung dan layak disembah. Sebagaimana ucapan yang masyhur daripada Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah dikenal dengan salah seorang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan ilahi nasbulil firdaus itu ada yang menyebutkan dari Rabi'ah Adawiyah, ada yang menyatakan dari Abi Nawas atau Abu Nawas. Jadi kata Rabi'ah Adawiyah, beliau menyatakan bahwa beliau dari Basrah. Basrah itu daerah Kufah, Irak. Jadi kata beliau, kulluhum ya'buduka min khawfina wa yarawna an-najata haqqan jazila. Jadi beliau mengatakan seluruh mereka, maksudnya kebanyakan hamba-hamba ya Rabb, menyembahmu karena takut daripada api neraka. Dan mereka melihat atau memandang bahwa selamat daripada api neraka, najat, haqqan jazila, adalah sesuatu yang sangat utama. Jadi menurut mereka beribadah kepada Allah adalah selamat daripada neraka, selamat daripada api neraka. Itu adalah sebuah kemenangan yang utama. Ini satu pandangan. Tentu kita sudah jelaskan ini ada salah. Tapi beliau menyatakan, "Au bi an yaskunu jinana fayahdau bi qusurin wa yashrabu salsabila." Ataupun mereka ingin
menetap di dalam surga, Allah, biqusurin, dengan istana-istana, wa yashrabu salsabilan, dan meminum minuman yang sangat nikmat di dalam surga. Nah, ini harapan mereka, harapan para hamba tersebut. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, "Laisa li bil jinani wan nari haqqun, ana la abtaghi bi hubbi badilah." Nah, ini ingin menjadi garis bawah kita, hub, cinta. Jadi kata beliau, saya dengan surga dan neraka bukan itu harapan, bukan itu pandangan, tetapi ana la abtaghi hubbi badilah. Tapi cinta saya ini tidak tergantikan dengan apapun. Nah, ini orang-orang yang sudah sampai pada tahap tertentu. Jangan kita katakan mandor tak mau suka cukup dari neraka. Ulun cinta kepada Allah. Nah, kadang kita sebut-sebut aja. Tapi ini betul-betul. Artinya mereka sudah pembicaraan tentang surga dan neraka sudah selesai. Maka ketika kita mencoba memahami ucapan-ucapan ahlillah atau orang tasawuf pada derajat-derajat itu tidak bincang lagi masalah surga neraka, itu sudah selesai bab tauhid. Tapi berbincang yang mana yang lebih utama. Apakah semata-mata kita berniat masuk surga, dijauhkan daripada api neraka lebih utama, ataukah melihat Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada surga dan jadi ini sebenarnya itu. Sehingga ketika kita tempatkan ucapan-ucapan sebahagian ahlilah seperti Rabi Ahli pada pembahasan fikih barangkali, atau pada pembahasan yang belum selesai dalam tauhid, terkesan bahwa beliau menyepelekan surga dan neraka. Padahal orang berlomba-lomba masuk surga neraka, bukan. Itu sudah selesai. Kalau pembahasan orang-orang yang sekolah, tentu kita sudah sampai misalnya pada level kuliah, pembahasan SD kita tidak menyepelekan, tapi sudah. Jangan sampai ucapan-ucapan orang dewasa kemudian disalahpahami dan salah paham dalam ucapan. Jadi inilah ucapan Ahadillah Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang yang masyhur beliau ini mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dipinang oleh salah seorang imam besar juga, yaitu Imam Hasan Basri, beliau memberikan beberapa pertanyaan, sampai pada pertanyaan, apakah kalau saya menikah dengan Anda, apakah ada jaminan kita akan bertemu, pokoknya di surga? Nah, ini kan berat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tapi beliau menyatakan ini memang sudah hubnya, cintanya itu sudah mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin? Mungkin sederhana saja. Kita datang ke pasar, tiba-tiba ada teman bersahabat kita sudah lama tidak berjumpa. Bisa jadi teman SD kita sudah lama tidak jumpa, 20 tahun, 30 tahun. Berjumpa. Sewaktu kita berbicara bertiga, dia bukan apa? Tua kepada yang lain. Kita nggak ingat lagi sekeliling kita lagi ngapain orang, kita yang ingat berbicara terus dengan dia. Kenapa? Saking kita itu fana pada orang tersebut. Ini fana pada makhluk. Bagaimana kalau fana pada selain makhluk, pada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan heran para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun. Bagaimana mungkin kita baca sejarah katanya dalam banyak para sahabat yang syahid di medan peperangan, dan Rasul sehat, mana Rasulullah? Lihat Rasulullah sudah hilang duka cita mereka. Ada yang mengatakan kalau saya sudah lihat Rasulullah, maka semua duka cita itu hilang sama sekali. Ada yang demikian. Ini mahabbah yang sudah menyatu dengan darahnya. Mencintai Allah dan Rasulullah sudah menyatu ke seluruh aliran darah. Nah, ini hub namanya. Kemudian pada derajat yang terakhir, jadi derajat muhabbah, muhibbin, kemudian pada derajat yang terakhir, pada derajat ini disebut
dikatakan wa amma ikhlasul muqarrabin, dan adapun ikhlas orang muqarrab, mana orang muqarrabin, orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa syuhuduhum infiradul haq atau infiradul haq bi tahrikihim wa taskinihim ma'a tabarruk min al-hawli wal quwwah fala ya'maluna illa billah wa la yaruna lahu sa'aman. Nah, pada derajat ikhlas muqarrabin ini seseorang sudah syuhud, bukan syuhud mata mereka, bukan pandangan mata mereka, tapi pandangan basirah, mata hati mereka, batin mereka, mata hati. Infiradul haq, mereka melihat bahwa segala sesuatu itu sudah kembali kepada Allah. Maksudnya segala gerak, diam, kemudian daya upaya itu sudah dikembalikan kepada Allah. Dalam bahasa kita, la haula wala quwwata illa billah. Mungkin kita sering sebut la haula wala quwwata billah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada daya haula wala quwwata illa billah, melainkan karena Allah. Ini pada derajat ini segala sesuatu dirasakan dengan pandangan Allah yang menggerakkan. Bahkan ketika melakukan sebuah ketaatan, salah misalnya, dipahami bahwa itu taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah. Maka ketika melakukan sebuah perbuatan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada derajat orang ini, orang-orang melihat bahwa dirinya sudah tidak ada lagi. Ini sudah fana. Dan lihat sesuatu amalan kita kembalikan kepada Allah. Ada kebaikan sudah itu milik Allah. Maka sudah tidak nampak lagi kebaikan-kebaikannya, sudah lebur semua. Dia ingat bahwa itu semua karunia daripada Allah. Hada min fadli rabbik. Ini semua karunia Allah. Coba bayangkan, kita melakukan sebuah perbuatan, mau melakukan sebuah perbuatan yang baik, salat. Ditanya, salat, kenapa salat? Karena saya ingin melaksanakan kebaikan. Dari mana kamu mengetahui kebaikan? Dari firman Allah, dari hadis Nabi. Sesudah kamu melakukan perbuatan itu, siapa yang menggerakkan sehingga kamu mau salat? Allah. Memudahkan kamu untuk melaksanakan salat siapa? Allah. Menjadikan salat itu sebuah kenikmatan bagimu, siapa yang menjadikan? Allah. Memahamkan salat itu sebagai hal yang utama dalam Islam, siapa yang? Allah. Merasakan kenikmatan dalam salat siapa? Allah. Jadi yang kita itu apa? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma tsabbit qalbi, ya Allah.